With the emergence of many frontier technology, such as driverless cars, metaverse, advanced robotic assistance, and AI-based technologies, it is starting to feel like we are actually living in a science fiction movie. I am confident the present collaborations today shows how adventurous our future will be, especially with the presence of Digital Economic Working Group delegates from the G20 member states that may foster future collaboration. Selamat datang di Pulau Dewata, Bali, tempat yang menjadi lokasi diselenggarakannya Digital Economy Working Group atau DEWG yang keempat. Nah, ini merupakan rangkaian acara menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali, di mana Indonesia memegang presidensi. DEWG sendiri mendapatkan mandat untuk membahas terkait dengan strategi dan juga isu penerapan transformasi teknologi digital dalam rangka atau upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga sosial. Pada DEWG yang keempat ini, yang menjadi fokus ataupun juga goals dalam pertemuan kali ini adalah finalisasi Bali Package ataupun juga strategi atau upaya untuk penerapan percepatan transformasi digital. Nah, nantinya dokumen ini akan diratifikasi oleh para pemimpin G20 di November mendatang di Bali. Ya, lantas seperti apa finalisasi dari Bali Package ini serta apa manfaatnya bagi Indonesia? Serta bagaimana suasana langsung dari Digital Economic Working Group kali ini? Ikuti liputan saya selengkapnya langsung dari Nusa Dua Bali. Tidak terasa, derap langkah penyelenggaraan Digital Economic Working Group sudah memasuki babak final. Kali ini DEWG memasuki putaran keempat dan berlangsung di The Mulia Hotel Nusa Dua Bali pada tanggal 29 hingga 30 Agustus 2022. Sebelum Bali, ada Lombok, Yogyakarta, dan Labuan Bajo yang telah terlebih dahulu sukses menjadi tuan rumah Forum Digital Economy Working Group tahun 2022 ini. Dalam perhelatan keempat DEWG di Bali, para perwakilan dari 20 negara yang tergabung dalam kelompok ekonomi terbesar di dunia atau G20 tidak kehilangan antusiasnya untuk menuntaskan finalisasi Bali Package. Ya, Bali Package menjadi sasaran akhir dari pertemuan DEWG di Indonesia. Bali Package secara umum menjadi kesepakatan para pemimpin G20 dalam memanfaatkan transformasi teknologi digital. Hal ini sejalan dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 yang perlu aktif mendorong transformasi teknologi digital untuk masyarakat global agar tercipta motor pertumbuhan ekonomi baru pasca pandemi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan mulia ini merupakan kunci yang akan membawa dunia dalam menghadapi tantangan digital ke depannya. Hal tersebut sesuai dengan tema presidensi Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, dan semangat inklusivitas yaitu No One is Left Behind. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan nantinya Bali Package meliputi 3 isu prioritas, yakni Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Penyelenggaraan DEWG Digital Economic Working Group selama kurun waktu 6 bulan terakhir, kami telah menggelar 4 pertemuan sebagai upaya untuk mendiskusikan
langkah-langkah bersama di antara negara-negara G20 atas 3 isu prioritas DEWG tahun ini, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kedua, kecakapan dan literasi digital. Ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow. Perwakilan anggota G20 telah menyampaikan pandangan mereka, serta saling bertukar ide dan gagasan. Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Minister Meetings 2020 Chairs Summary, yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital negara-negara anggota G20 beberapa waktu yang lalu. Dokumen keluaran DEWG terbagi menjadi 2 bagian yang mencakup kesepakatan-kesepakatan substantif yang tercapai antara para menteri bidang ekonomi digital di 3 isu prioritas DEWG Presidensi Indonesia, serta rangkuman atas dinamika pembahasan para delegasi dalam menyikapi tantangan global. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif, Presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh anggota DEWG atau DEWG sesuai isu prioritas DEWG. Pencapaian tersebut meliputi untuk prioritas pertama, konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Pertemuan menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat people-centered. Pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis. Pertemuan juga menyambut baik berbagai inisiatif presidensi G20 Indonesia seperti Digital Innovation atau G20 Digital Innovation Network, G20 DIN, G20 Digital Transformation Expo atau DTE, dan inisiatif Small Village and Small Islands bersama dengan ITU. Untuk isu prioritas kedua, yakni kecakapan digital dan literasi digital, pertemuan DEMM, Digital Economic Minister Meetings, berhasil menyusun G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. Dokumen ini bermanfaat untuk standarisasi pengukuran indikator literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi gap antar negara menjawab tantangan masa depan digital. Presidensi juga berhasil menyusun kompilasi laporan mengenai kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan dalam ekonomi digital, serta dokumen ringkasan praktik dan kebijakan mengenai kecakapan digital dan literasi digital tingkat lanjut. Sementara pada isu prioritas ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow, Forum DEWG telah mengakui upaya Presidensi Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross-border data flow, antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan. Pertemuan juga mengapresiasi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan workshop of multi-stakeholders dialogue on identifying measures to facilitate the different levels of understanding of data governance, yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam membahas pentingnya
tata kelola data. DEWG G20 yang mendiskusikan pemanfaatan teknologi digital dianggap sangat penting, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan umat dunia. Lantaran digitalisasi adalah kunci bagi masyarakat global. Dengan kata lain, hasil pertemuan DEWG ini sekaligus menunjukkan seberapa signifikannya peran forum G20 kepada dunia. Kesuksesan DEWG putaran keempat juga tidak lepas dari kekuatan diplomasi Indonesia yang mendorong agar adanya kesepakatan pemanfaatan transformasi digital melalui Bali Package dapat terrealisasi. Melalui diplomasi, Indonesia selalu menunjukkan peran pentingnya dalam stabilitas kawasan regional di forum G20. Indonesia juga memiliki daya tawar negosiasi yang tinggi sebab dengan berada dalam forum global, keputusan Indonesia tentu akan menentukan, terutama bagi negara-negara berkembang. Total ada ratusan perwakilan dari negara G20 yang hadir dalam putaran keempat DEWG. Para delegasi ini mengungkapkan antusiasme dan optimismenya bahwa gelaran acara ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan dan transformasi ekonomi digital di dunia. We will be taking over the presidency from the Indonesia later this year, and we are happy to take it over, and we are looking to fully support Indonesia, and we would like to extend our thanks for being a wonderful host and providing such warmth and very good hospitality for our delegation, and we hope to take the presidency forward, and we hope that we can match up to the Indonesian standards. They have set the bar quite high, and Indonesia and India, we share these are the two different countries, but they are tied by the same thread of culture. We can say their shared values and shared ethos. So we are looking forward to the meeting which is right now going on in Digital Economy Working Group, and we look to further our collaboration and deepen our relationship. We feel the hospitality, warm hospitality, and well arrangement of the presidency. We appreciate the well organization very much and the warm hospitality of the Indonesian people. So I'm very glad, and it is my honor here to participate this Digital Economic Working Group and to participate in the working for the Global Forum on the Digital Economy Development. I believe that digital economy is a very important issue for all the countries of the world. It is a very strong tool for the economy recovery and to get a resilient economic growth post COVID-19. This is an unbelievable event, and it's pretty amazing how every aspect of the hospitality has been well thought out, and it's a beautiful country, it's a beautiful event, and we're very happy to be here. You know, a lot of very good progress over the last 2 days. We continue to negotiate hard inside, behind the scenes. I don't think it's going to be easy to reach consensus, but we're doing everything we can from the Canadian side to help that consensus along. Digitalization, and some people refer to data as the new gold, it's very difficult to see how countries are going to be able to thrive and achieve the levels of prosperity for their citizens if they can't leverage data and digital technologies and digital systems and digital platforms to harness economic growth. So I think, in short, my answer to that is data is going to be fundamental in the 21st century digital economy, and it's probably only going to grow exponentially from here in terms of importance for governments to understand how they can harness that data productively for their own development needs.
Bali telah menjadi saksi perjalanan 2 hari penyelenggaraan DEWG yang keempat. Disinilah para delegasi dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia mencari pemahaman bersama tentang kebijakan yang mendorong ekonomi digital yang tangguh dan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Di sisi lain, tetap memastikan lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan terhubung, sekaligus memitigasi tantangan dan resiko digitalisasi. Tuntas sudah agenda Digital Economy Working Group atau DEWG G20 yang diselenggarakan selama 2 hari untuk putaran yang keempat ini. Nah, nantinya Bali juga kembali dipilih untuk menjadi lokasi Digital Economy Ministry Meeting ataupun juga DEMM yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 September 2022. Fokus pembahasan ini masih sama terkait dengan seperti apa penerapan transformasi digital ekonomi ke depannya. Lantas apa yang menjadi poin utama ataupun juga fokus dari pertemuan ini dan siapa saja yang hadir? Terus ikuti liputan saya dalam laporan khusus DEWG G20 dalam Profit CNBC Indonesia.